Halo adik-adik, siswa Ekodu untuk yang fokus di bagian SKD ya, SKD PTK. Kali ini bertemu lagi dengan Kak Vika pada pertemuan kita di hari ini, yaitu SKD Intensif TIU Tes Intelijensi Umum di pertemuan yang ke-52. Oke, jadi di sini kita akan bahas beberapa model soal cerita ya adik-adik. Nah, untuk yang pertama, yuk kita bahas ya. Dalam perlombaan estafet, Andi, Anda, Ando, dan Andu dalam satu grup nih. Nah, mereka sudah pada posisi masing-masing. Andi harus menyelesaikan 25% track. Ingat ya, untuk Andi, dia harus menyelesaikan 25% track. Kemudian kita lihat lagi ya, adik ya. Lalu di sini ada Anda. Anda, dia menyelesaikan 20%. Sini Anda menyelesaikan 20% track sisa dari si Andi. Nah, sedangkan Ando 30% sisa dari Andi dan Anda. Nah, kita lihat ya gimana Kak caranya. Jadi kita bahas yuk. Nah, di sini Ando 30% sisa dari si Andi dan Anda. Artinya apa Kak? Keduanya akan kita jumlahin nih, Di. Jawabannya 4.200 ya, yaitu yang benar adalah D. Nah, kita bahas yuk. Di sini panjang lintasannya itu 10 km ya, Adik. 10 km. Kita konversikan nih satuannya, kilometer ke meter. Dimana ini kali 1000 ya. Dari kilometer ke meter tuh dikali 1000. Nah, kemudian Andi harus menyelesaikan 25% track. Oke, untuk Andi aman nih, tetap 25%. Selanjutnya, Anda 20% track dari sisa Andi. Artinya, Anda itu 20% dikali. Kalau dikatakan sisa ya, Dik ya. Sisa itu artinya begini. Full, ingat ya. Kalau dia full, itu 100 ya. Full itu 100%. Nah, dari 100% ini, maka kita kurangin terhadap persentase si Andinya. Gitu. Berarti 20% dikali 100% kurang 25%. Berapa nih? Oke, ini ya. 20% kita kalikan dengan 75%. Masih ingat, Di? Gimana cara perkalian persentase? Oke. Cara perkalian persen di sini. Caranya gimana, Kak? Oke, caranya gampang banget, Di. Kita ikuti konsepnya. Persen itu artinya per 100. Baik, kita bahas di atas ya. Nah, di mana persen itu per 100 berarti kalau dia dikalikan hasilnya 15%. Kenapa bisa gini Kak untuk Anda ya? Kita lihat yuk, 20% berarti 20 per 100. Kita kalikan dengan 75%, yaitu 75 per 100. Nah, seperti biasa ya, cara gampangnya nih, 75 kali 2 itu 15 ya. Atau 150 nih. Oke. Tambah nolnya 1 ya. Jadi 1500 per, ini nolnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti 10.000 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 nol terakhir bisa kita eliminasi ya, Dik ya. Maka yang tersisa itu 15 per 100. Nah, di sini lihat ya, 15 per 100. Atau disebut juga dengan 15%. Nah, dari situ di cara perkalian persentase ya. Begitu halnya dengan Ando di sini. Ando 30%, sisa dari si Andi. Ingat ya, si Ando itu 30% sisa dari Andi dan Anda. Artinya apa, Kak? Jadi kita lihat nih, Andi berapa nih persentasenya? 25. Kemudian Anda berapa? 15 ya. Nah, kita tambahin nih 25% tambah 15%, yaitu 40%, adik. Oke, jadi udah sampai sini. Nah, ini tetap nih 30%-nya
kita kalikan dengan 60%. Karena 100 dikurang 40 itu 60% ya. Langsung aja, gampang banget nih. Nolnya itu kita eliminasi aja nih. Tinggal 3 kali 6, yaitu 18%. Nah, apa yang ditanya? Berapa meter lagi? Oke, di sini satuannya meter, adik. Berapa meter lagi trek sisa yang harus diselesaikan si Andu untuk sampai ke garis finish? Nah, perhatikan ya. Andu itu artinya sisa dari Andi, Anda, dan Andu. Dia yang paling jauh nih adik-adik. Maka kita jumlahin seluruh persentasenya ya. Kita jumlahin semua persentasenya. Ini coba perhatikan persentasenya. Andi 25 ya. 25 kita tambahkan dengan 15. 40 tambah 18, 58. Sehingga nih di 100% kurang 58%. Lalu kita kalikan karena yang ditanya jarak ya. Nih, berapa meter sisa trek yang harus ditempuh si Andu. Berarti 100% kurang 58% kali 10.000, yaitu 4.200 meter. Kak, kok bisa 42 sih? Dari mana? Ini ya, hasil pengurangannya berapa? 42% ya. 42%. Kemudian kalau dikali dengan 10.000, hasilnya 4.200 meter. Opsi yang tepat adalah D. Yuk kita lanjut ya. Soal yang kedua. Baik. Ada soal yang kedua nih. Dia berdasarkan soal nomor 1. Jika Andu, perhatikan ya, jika Andu berlari dengan kecepatan 14,4 km per jam, maka berapa menit? Nah, di sini kita harus cek satuannya menit. Maka berapa menit waktu yang ia butuhkan untuk sampai ke garis finish? Jawabannya adalah A, 17,5. Yuk kita bahas. Mari kita bahas. Oke, yang ditanyakan di sini apa, adik? Waktu ya. Nah, kalau yang ditanyakan waktu, dalam segitiga kecepatan, kita tutup nih mana yang ditanyakan. Karena bagian ditanyakan waktu, simbol waktu apa? T ya. Ini kita tutup nih. Jadi yang tersisa apa rumusnya? Yang rumusnya itu adalah S per P. Jadi ini rumusnya. Rumus waktu itu S per P ya. Yuk kita lihat. Nah, jarak tempuh Andu. Jarak tempuh Andu tadi berapa? 4.200 meter. Nah, di sini 4.200 meter. Kecepatan Andu berapa yang diketahui dari soal? 14,4 km per jam. Jadi di sini kecepatan Andu 14,4 km per jam harus kita lakukan konversi dulu, adik ya. Harus kita konversikan nih. Kenapa, Kak? Harus dikonversikan. Perhatikan, satuannya tadi apa? Kilometer dan jam. Harus kita ubah jadi meter per menit. Karena yang diminta adalah satuannya dalam menit gitu ya. 14,4 kilometer per jam. Dari kilometer kita ubah ke meter, adik. Ingat ya, 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? 1000 meter. Jadi kalau misalkan kita ubah nih kilometer ke meter, itu harus dikali 1000 gitu. Jadi kalau dari meter ke kilometer dia bagi kebalikannya ya dia. Karena ikuti aja tangga satuan panjang. Oke, jadi di sini 14.400 meter dibagi. Nah, ini 1 jam ya, Dik ya. 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 ya. Maka gimana nih untuk kecepatannya? 14.400 bagi 60 sama dengan 240 meter per menit. Yang ditanyakan adalah waktu T ya. Rumusnya apa? S per P. Ini rumusnya ya. S per P. Maka 4.200 jaraknya tadi ya. Dan satuan meter nih. Kemudian dibagi dengan kecepatan 240. Hasilnya adalah 17,5 menit. Jadi yang tepat opsi A. Skuy, kita lanjut ya pembahasan soal yang ketiga.
Nah, di sini untuk soal yang ketiga, soalnya tentang sama nih, model soal cerita ya. Konsepnya apa, Kak? Konsepnya tentang persentase. Baik, kita lihat ya adik ya. Sebuah tembok telah dicat 2/5 bagian. Ingat ya, sebuah tembok dicat 2/5 bagian, yaitu 350 cm kuadrat. Nah, 2/5 bagiannya 350. Oke, berarti untuk clue yang pertama, kita bisa tuliskan sebagai 2/5 kali luas seluruhnya ya. Luas tembok seluruhnya. Misalkan nih kali L sama dengan 350. Nah, jangan salah ya Dik ya. Bukan 2/5 kali 350, tapi 2/5 kali berapa supaya hasilnya 350. Nah, yang kedua, clue yang kedua kita lihat nih. Hari kedua sudah dicek lagi seluas 87,5 cm kuadrat. Berarti luas yang kedua setelah dicat itu 87,5. 87,5 cm kuadrat. Nah, yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan adalah persen. Oke, jadi karena yang ditanyakan adalah persen, perhatikan ya Dik, di sini persen. Persen. Berapa persen luas tembok yang belum? Ingat, yang belum dicat. Berarti kita mau cari nih, berapa dulu yang belum dicat ya kan? Luas seluruhnya belum ketahui ya. Ini luas seluruhnya ya, L total. Luas seluruhnya. Oke, jawabannya itu 50%. Mari kita bahas. Oke, jawabannya adalah B ya, adik-adik. Sini persentase konsepnya. Ingat ya, persentase itu A per B. Di mana B-nya ini merupakan bagian seluruhnya. Apa? Bagian dari seluruhnya. A per B dikali 100%. Oke, baik. Selanjutnya, kita lihat lagi ya. Hari pertama nih. Hari pertama itu 2/5 dikali luas tembok. Ini yang tadi kakak tuliskan ya, luas tembok total nih. Sama dengan 350 meter persegi. Luas temboknya bagaimana, Kak? Oke, karena di sini kali, lawan kali adalah bagi ya. 350 kita bagikan dengan 2/5. Langsung aja nih, konsep dari pecahan. Kalau dia kali menjadi, kalau dia bagi ya, menjadi kali dalam pecahan dengan dibalik nih, ruas kanannya. Yang tadinya 2/5 jadi 5/2 ya. Oke, 350 dikali 5/2, 875. Inilah luas tembok seluruhnya. Ingat, konsep dari persentase A per B dikali 100%. Tadi udah berapa Kak yang dicat? Nah, yang dicat itu berarti 350 nih. Terus 87,5. Ya, ini udah dicat ya. Maka yang belum, persentase yang belum, ini luas temboknya yang belum dicat. 875 kita kurangin dengan 350 tambah 87,5. Jangan lupa per luas seluruhnya, yaitu 875 ini ya. Per luas seluruhnya. Oke, kemudian kita lihat. Nah, di sini kali 100% sama dengan 50%. Hitung aja ya dengan metode atau operasi penjumlahan dan pembagian seperti biasa ya adik-adik. Kakak rasa untuk itu pasti sudah paham ya. Untuk pembagian, pengurangan, dan penjumlahan suatu bilangan. Oke, kita lanjut. Soal yang keempat nih. Adi memiliki 5 lembar uang 20 ribuan dan selembar uang 50 ribuan. Ingat ya, berapa yang dimiliki Adi? 5 lembar uang 20 ribu. Berapa tuh ya uangnya? 100 ribu ya. Oke,
Kemudian selembar uang 50 ribuan. Oke, kalau selembar uang 50 ribunya berarti 100 tadi ya, tambah 50 udah 150 nih. Dia membeli sandal sepatu seharga 100 ribu. Nah, jadi di sini harga sepatu yang dibeli si Adi itu 100 ribu adik-adik. Kemudian didiskon lagi dengan 25%. Berapa jumlah kemungkinan uang kembalian Adi? Wih, kita bahas. Jawabannya adalah B, 15.000. Kok bisa, Kak? Oke, uang Adi 5 lembar uang 20-an ya. Berarti uang Adi 100.000 seperti yang Kak katakan tadi. Total uang Adi ada 150.000. Kemudian kita cek lagi nih. Jadi ada dua kemungkinan uang kembalian si Adi. Nah, belanjanya berapa, Kak? Oke, belanjanya nih ya, 100.000, kemudian di diskon 25%. Jika ia menggunakan selembar uang 50 ribuan, tambah 2 lembar uang 20 ribuan, kembaliannya adalah 15.000. Ini tahu dari mana, Dik? Oke, jadi kita lihat ya di sini ya, bahwasanya harga sepatunya 100.000 nih. Nanti kita cari dulu ya harga sepatunya. Harga sepatu. Oke, pertama kita hitung dulu nih harga sepatunya berapa. Baik, harga sepatunya berapa? Harga sepatunya artinya karena di sini dapat diskon ya. Dapat diskon 25%. Berarti berkurang nih harganya. Dapat potongan harga 100.000 dikurang diskonnya nih 25%. 25% dari 100.000. Oke, baik. 25% dari 100.000 ya. Nah, setelah itu gimana, Kak? Maka harga sepatunya itu berarti 100.000 dikurang dengan ini 100.000 ya, Dik ya. 100.000 dikurang 25 dikali 1.000 nih, berarti 25.000. Oke, maka harga sepatunya gampang banget. 100 kurang 25.000. 75.000. Nah, 75.000 ya. Oke, berapa jumlah kemungkinan uang kembalian Adi? Jadi adik-adik, perhatikan ya. Sini ada dua kemungkinan. Jika ia menggunakan selembar uang 50 nih, berarti 50.000 ya. Dan dua lembar uang 20 ribuan. Nah, dua lembar uang 20 ribuan berarti 50 di sini tambah 40 gitu. Yaitu 90. Karena kan uangnya hanya ada dua jenis. Uang 20.000 dan selembar uang 50 ribuan. Jadi di sini kalau kita kurangi dengan 75, oke, kakak ulang ya. 90 dikurang 75 itu berapa? 15. Maka di sini pasti sisanya nih kembaliannya 15.000. Kemudian kalau dia pakai nih 4 lembar. 4 kali 20.000 berarti 80 ya. 80 dikurang dengan 75. Kemungkinan kembaliannya adalah 5.000. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih. Bisa jadi kembalian uang Adi 15.000 atau kembalian uang Adi yaitu berapa, Adi? 5.000 ya. Nah, ada dua kemungkinannya berarti ya. Baik, kita lanjut ya. Halo adik-adik, yuk kita bahas soal yang kelima ya. Nah, perhatikan nih soalnya. Riansyah menjual sepeda motornya seharga 10.800.000 dengan kerugian. Ingat ya, di sini kata kuncinya adalah kerugian. Kerugian sebesar 10%. Lalu apa yang ditanya? Harga beli motor. Oke. Opsi yang tepat adik-adik? Yaps, B ya. Opsi yang tepat adalah B. Yuk kita bahas.
Nah, kita gunakan TC nih, trik cepat ya. Kita pakai trik cepatnya. Harga beli, ingat, harga beli itu sama dengan 100 per 100 tambah persentase N dikali harga jual. Nah, di sini N itu apa, Kak? N itu bisa jadi untung atau rugi. Nah, kalau dia untung ditambah. Kemudian kalau rugi dikurang. Jadi karena di sini persentase R ya, Dik ya. Persentase R itu artinya rugi ya 10%. Maka cara mencari harga belinya yaitu 100 per 100 kita kurangin dengan 10 kali 10.800.000. Yaitu 10.800.000. Nah, ini kita dari sini aja ya. 108-nya. Kita tambahin oleh 1 ya, karena di sini 90. Oke, ini dibagi hasilnya 12. Jadi 12 dengan nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 juta nih. Apa itu, Kak? 12 juta harga belinya. Gampang banget ya untuk aritmatika sosial ini tentang untung dan rugi. Oke, kita lanjut. Soal yang keenam. Seorang pengrajin merencanakan untuk membuat beberapa tas dan keranjang. Oke, kata kuncinya di sini tas dan keranjang. Tas atau keranjang ya, ada dua ya. Nah, dari bahan bambu. Jumlah kedua macam barang tersebut, ingat kata kuncinya nih, clue yang pertama. Jumlah kedua macam barang. Berapa jumlahnya? 48 buah. Jumlah keranjang direncanakan 3 kali dari jumlah tas. Ya, jumlah keranjang 3 kali dari jumlah tas. Berapakah jumlah keranjang yang akan dibuat? Woi, jawabannya adalah B, 36. Yuk kita bahas saja ya. Nah, konsep yang digunakan di sini adalah aljabar ya adik-adik. Misalkan, seperti tadi ya, kita misalkan nih, keranjang itu adalah K, kemudian tas adalah T. Oke, selanjutnya, tadi diketahui apa nih? Jumlah kedua macam barang, berarti K tambah T sama dengan 48. Ini persamaan satu ya. Lalu, jumlah keranjang direncanakan 3 kali dari jumlah tasnya. Artinya apa? Keranjang itu K ya. K sama dengan 3T. Nah, kita tinggal substitusikan aja nih. Substitusikan K sama dengan 3T ke persamaan 1. Jadi, kemari ya kita substitusikan K sama dengan 3T, substitusikan ke persamaan 1. Maka setiap ada huruf K, kita ganti dengan 3T. Nah, di sini K ya. Kalau dituliskan nih, K tambah T sama dengan 48. Langsung kita substitusikan. K itu jadi 3T. Ini ya, K-nya jadi 3T. Tambah T, 4T ya. 4T sama dengan 48, maka T-nya 12. Yang ditanya bukan tas, tapi jumlah keranjang. Tinggal kaliin aja. K sama dengan 3 kali T. 3 kali 12 yaitu 36. Jadi opsi yang tepat adalah BB atau B ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya soal yang ketujuh nih. Agung membeli komputer jinjing, kemudian ia jual ke Cecep dengan keuntungan 20%. Cecep menjual komputer jinjing lagi ke Gary dengan keuntungan 40%. Wah, ini soalnya agak hot sih adik ya. Kemungkinan ini soal yang lebih tinggi nih tingkat kesulitannya karena sudah beberapa kali ya penjualannya. Ketika Cecep menjual untung 20% nih. Itu kata kunci yang pertama. Lalu Gary ya, Cecep menjualnya lagi ke Gary dengan untung 40% gitu. Jadi si Cecep ini dapatnya dari Agung. Nih, kata kuncinya dari awal ya, dari si Agung nih. Kemudian si Cecep jual lagi ke Gary. Nah, dari Cecep ke Gary untungnya 40%. Berarti ini untung si Cecep ya. Oke, ini untung si Cecep nih, 40%. Gary merasa tidak cocok dengan komputer jinjing itu. Kemudian dia jual lagi, tapi rugi nih. Rugi 10%. Komputer jinjing miliknya seharga 6.048.000. Jadi, Gary menjual
ruginya 10% dari harga 6.048.000. Artinya ini harga apa nih, Kak? Jadi ini harga belinya si Gary ya terhadap si Cecep. Karena tadi kan Cecep ya yang jual ke Gary ya. Gimana nih? Gary mengalami kerugian 10%. Berapa ya harga komputernya dari si Agung gitu ya? Oke, kalau misalkan seperti ini, maka kita harus menyelesaikannya step by step. Langkah demi langkah dengan metode analisis berurutan. Apa itu, Kak, metode analitik berurutan? Yuk, kita lihat. Jawabannya adalah E, 4 juta. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari yang sudah ada nih diketahui harganya. Yaitu berapa? Nih, 6.048.000. Ini harga apa, Kak? Ini harga penjualan dari si Cecepnya gitu. Jadi setelah di carry ini 6.048.000. Kita bagiin aja dengan 90%. Loh, kenapa, Kak, dibagi 90%? Ya, supaya kita tahu ya berapa harga awalnya. Ruginya 10% ya. Karena ruginya 10%, artinya dia bagaimana nih sisanya? 90% ya terhadap harga aslinya gitu. Maka ini 6.048.000 kita bagikan 90%, yaitu 6.720.000. Artinya apa, adik-adik? Si Gary membeli laptop dari Cecep seharga 6.720.000. Ingat ya, karena dia tadi ruginya 10%. Kalau dia rugi 10% gimana tuh? Contoh nih, contoh kecil aja ya, nggak usah yang nominal besar gini jutaan. Kakak beli pulpen nih. Kakak beli pulpen harganya 1.000, ya kan? Terus kakak jual nih ke teman kakak dengan harga 900 rupiah. Berarti kakak rugi 10% ya di situ ya. Karena 10% dari 1.000 itu kan 900 ya, Dik ya. Oke, benar. Jadi karena seperti itu, maka gampang aja. Kalau dia ruginya 10%, artinya modalnya itu 90 gitu. Jadi tinggal dikalikan aja, dibagikan aja ya. Tinggal dibagikan aja. Yang 6.048.000 dibagi dengan 90%. Maka itu harganya 6.720.000. Oke, jadi di sini si Gary menjual ya. Maaf ya, di sini Gary menjual komputer itu dengan harga 6 juta. Ini harga jual berarti. Yang 6 juta ini harga jual. Harga jualnya adalah 6.048.000. Setelah ini dia rugi nih 10% dari 6 juta ini kan. Maka berapa ya yang dibelinya dari Cecep gitu. Jadi Gary membeli laptop dari Cecep seharga 6.720.000. Yuk lihat lagi, Cecep belinya dari siapa? Cecep belinya dari si atau Cecep jualnya ke siapa gitu ya. Kesimpulannya ke situ penarikannya. Jadi karena penjualan Cecep ke Gary, nah di sini Cecep menjual komputer itu, untungnya berapa? Oke, jadi di sini kata kuncinya Cecep menjual. Itu ya adik-adik. Cecep menjual, maka nih Cecep menjual komputer, maka di sini juga kita lihat penjualannya, penjualan Cecep ke Gary. Dia untung nih. Kalau untung seperti biasa ya, 100% ditambah untung. Kalau rugi, 100% dikurang persentase rugi. Jadi karena di sini dia untung nih, si Cecep, untungnya 40%. Maka dibagi dengan nih 6.720.000 dibagi dengan 140% gitu ya, Dik ya. Kalau untung persennya, maka dia ditambah 100. 100 ditambah untung. Tambah untung. Nah, ini dia kalau untung. Kalau rugi, rugi itu artinya uang kita berkurang ya. Itu aja sih konsepnya kalau dari kakak. 100% kita kurangi dengan persentase rugi.
Gitu, Dik. Jadi, nah, Cecep membeli laptopnya berapa nih? Dari si Agung. Seharga 4.800.000. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya. Si Agung ketika menjual laptopnya ke Cecep, dia untung nih 20%. Kita lihat lagi ya. Karena di sini ada penjualan si Agung ya kan terhadap jual ke Cecep, yang dia jual ke Cecep dengan untung 20%, artinya apa? Untung nih 20, berarti kita gunakan konsep yang nih persentase untung ya. 4.800.000 dibagi 120%, yaitu 4 juta. Maka harga laptop pada awalnya, ya harga laptop mula-mulanya itu 4 juta rupiah. Opsi yang tepat adalah E. Lanjut ya adik-adik. Yuk, gaskan. Soal berikutnya, nomor 8. Sebuah truk melaju dengan kecepatan 500 meter per sekon dan sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 1.800 km per jam. Maka, nah di sini kita suruh menentukan kesimpulan nih dari permintaan soal ini untuk menentukan kesimpulannya. Oke, 500 meter per sekon. Gimana nih Kak kalau kita nemu soal seperti ini? Kalau kita nemukan soal seperti ini ya, kita harus bisa konversi nih. Harus bisa konversi satuannya ya. Ini 500 meter per sekon. Kemudian untuk pesawat terbang. Pesawat terbang di sini ya, pesawat terbangnya dengan kecepatan 1.800 km per jam. Jawabannya adalah C. Kecepatan pesawat sama dengan kecepatan truk. Gimana kita bisa menemukan pernyataan ini, Kak? Dengan konversi. Nah, 500 meter per sekon. Kita ubah ke satuan umumnya, yaitu kilometer per jam. Kita mau lihat ya. 500 dari meter ke kilometer itu dibagi 1.000 ya. Nah, di sini kakak tuliskan 500 dibagi 1.000. Per, kalau dari detik ya, sekon ini detik ya. Ini sekon itu sama dengan detik. Nah, 1 jam itu berapa detik adik? 1 jam itu 3.600 ya. Maka di sini 3.600 jam. Jadi ini udah dalam satuan kilometer per jam nih. Satuannya sudah pasti kilometer per jam. Tinggal lagi ini ya, 500. Kalau dalam pecahan gimana? Jadi kali ya, 500 kali 3.600 baru dibagi 1.000. Maka di sini kesimpulannya berapa? 1.800 km per jam. Artinya 500 meter per sekon itu sama dengan 1.800 km per jam. Artinya apa? Kecepatan truk ini sama dengan kecepatan si pesawat. Opsi yang tepat adalah E. Oke, baik, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 9 nih. Suatu hari kura-kura dan kelinci mengadakan lomba balap sepeda. Perlombaannya dimulai pada pukul 6.30 WIB. Ini kita outpolin ya. Mulai pukul 6.30. Di perempatan jalan, kelinci melihat buah yang sangat banyak dan beristirahat. Langsung aja kita lihat nih, apalagi ya. Jika kelinci bangun pada pukul 8.20, nah ini, mengayuh sepedanya 4 kali lebih cepat dari kura-kura. Lihat ya, mengayuh sepedanya 4 kali lebih cepat dari kura-kura. Maka pada pukul berapa kelinci akan menyusul kura-kura? Check it out. Jawabannya D, pukul 9. Gimana caranya, Kak? Yuk kita bahas. Nah, penyelesaiannya, oke, cara cepat aja ya. Langsung nih kita kurangin. Dia bangun pukul 8.20. Sementara mulai perlombaannya itu 6.30. Kita kurangin aja nih. 6.20 kita kurang ya terhadap 8.20. Kalau pengurangan jam bisa ya dikit ya. Nah, terusin lagi nih. Kalau 8.20 kita kurangin dengan 6.20. Nah, ini kebetulan sama nih. Tinggal kurangin menitnya ya kan. Nah, di sini 00. Lalu di sini 2 jam ya. 2 jam nih. Perbandingan kecepatan kelinci sama kura-kura. Katanya tadi kelinci mengayuh sepeda 4
kali lebih cepat. Artinya perbandingan langsung aja nih, 4:1. Oke, kecepatannya yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3. Kita lihat ya, kecepatannya itu berlihat dari selisihnya, selisih perbandingannya. Maka 2 jam per 3. 2 jam per 3 yaitu 40 menit. 2 jam itu berapa menit ya? Oke. 2 jam itu 2 kali 60. 2 kali 60 per 3. Jadi 120 per 3. 120 per 3 yaitu 40 menit. Nah, di sini 40 ya. Oke, 40 menit. Berarti kapan nih kelinci menyusul? Kita tinggal tambahin aja, Dik. 8:20 dia tadi mulai menyusul ya. 8:20 tambahkan dengan 40. Karena selisih mereka tadi itu ya. 4 kali. Lebih cepat nih. Kita tambahin. Ini 0 ya. 0. Kemudian 6. Kemudian di sini pukul 8. Nah, 1 jam. Ingat ya, Dik, konsepnya. Ketika di menit ini sudah tertulis 60. Artinya kita bisa pindahkan dalam satuan jam gitu. Nih, tambah 1 tambah. Jadi konversinya itu 8 tambah 1 sama dengan jam 9 tepat ya. Nah, ini 8 tambah 1 yaitu jam 8 tepat. Nih, pukul 8 ya, tambah 1 jam 9. Jadi pada pukul 9 dia berhasil menyusul si kura-kura. Baik, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 10. Nilai yang memenuhi persamaan logaritma 3x tambah 10 per logaritma x sama dengan 2 adalah? Oke, mungkin jawabannya D dan E ya. Tapi yang lebih tepat adalah E, yaitu angka 5 saja. Kenapa? Yuk kita bahas. Perhatikan ya, Di. A logaritma B pangkat N itu sama dengan N kali A logaritma B. Nah, di sini ya rumusnya. A logaritma B pangkat N sama dengan N kali A logaritma B. Nah, kita lihat di sini pindah ruas dulu ya. Mula-mula bentuknya kan seperti ini. Logaritma 3x tambah 10 per logaritma x sama dengan 2. Nah, ini kita kalikan silang, Dik. Berarti 2 dikali logaritma x. Ini ya. Oke. Logaritma 3x tambah 10 sama dengan 2 kali logaritma x. Ingat, ketika ada n, n-nya di sini 2 kali logaritma x. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat nih. Ini ya. Logaritma 3x tambah 10 sama dengan logaritma x kuadrat. Maka ini udah sama-sama logaritma. Kita turunkan nih persamaannya. 3x tambah 10 sama dengan x kuadrat. Ini ya, 3x tambah 10 sama dengan x kuadrat. Membentuk suatu persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Ya, persamaan kuadratnya. Setelah kita peroleh persamaan kuadrat ini, gimana Kak selanjutnya? Nah, kalau untuk persamaan kuadrat, faktorisasi ya, Dik. Cara yang digunakan adalah metode faktorisasi. Jadi dapatlah x-nya, x kurang 5 kali x tambah 2 sama dengan 0. Artinya apa? Nilai x 5 atau negatif 2. Yuk perhatikan di sini. Ini bentuknya pecahan ya. Ingat konsep pecahan. Pecahan itu apa konsepnya, Kak? Kalau kita menentukan suatu nilai, nah pecahan itu konsepnya adalah A per B. Ini ya, A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Di mana syaratnya itu B tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalkan nanti nilai pecahan itu penyebutnya adalah 0, tidak dapat terdefinisi gitu. Jadi karena sifat X lebih besar dari 0, maka
X-nya sama dengan 5 saja. Jadi nomor 10 jawabannya benar ya. Yuk kita lanjut. Soal nomor 11. 3 buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya 78, selisih bilangan pertama dan bilangan kedua sama dengan selisih bilangan kedua dan ketiga. Oke, jadi di sini kita lihat ya adik-adik, bahwasanya ini kalau dijumlahin semua nih, memang satuannya 8 ya. 1 tambah 6 ya. 1 tambah 6, 7 tambah 1, 8. Nah, triknya gimana itu, Kak? Selisih bilangan pertama, ini ya. Selisih bilangan pertama, Kakak polling ya. Bilangan pertama dan bilangan kedua dengan bilangan kedua itu sama dengan selisih bilangan kedua dengan bilangan ketiga. Oke. Jadi apa opsi yang tepat nih untuk soal nomor 11? Ya, benar ya. Soal nomor 11 jawabannya adalah C. Oke, pembahasan untuk soal nomor 11 gimana, Kak? Yang pertama kita lihat nih, kalikan digit terakhir ketiga bilangan dari setiap opsi. Karena hasilnya itu, lihat ya di sini, hasilnya itu harus 17.342. Nah, satuannya 2, 17.342. Ini satuannya adalah 2. Perhatikan satuannya. Satuannya itu harus 2 kalau dikaliin gitu ya. Kita lihat nih kalau dikaliin satuannya. Ini satuannya 161. 1 kali 6 kali 1. Hasilnya berapa nih? Pasti 6 ya, Dik ya? Oke, berarti untuk opsi A ini salah. Tidak tepat. Baik, kita lanjut. Untuk opsi yang B, benar nggak ya? Kalau dikalikan satuannya hasilnya 2. Ini satuannya ada 2, 6, 0. Udah pasti ya. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Berarti 2 kali 6 kali 0 hasilnya 0. Kemudian kita lihat lagi di sini. 3 kali 6 berapa? 18 ya. 18 kali 9 kan itu hasilnya pasti ada 2-nya di ujungnya. Kemudian 4 kali 6, 24. Kali 8, 8 kali 4, 32. Berarti ada juga 2-nya. Kemungkinan nih antara C dan D ya. Antara C dan D. Lalu 5 kali 6, 30 kali 7, 0 ya. Karena satuannya 0. Berarti di sini 0. Ini kurang tepat ya. Untuk opsi A, B, dan E itu kurang tepat. Jadi gimana Kak membuktikannya lagi? Ingat, selisih bilangan pertama dan bilangan kedua itu sama dengan selisih bilangan kedua dengan bilangan ketiga. Oke, antara 23, kemudian 26, kemudian 29. Yuk kita lihat ya. Lalu 24, 26, dan 28. Bagaimana nih? Oke, kita lihat ya. Benar nih selisihnya. Ini selisihnya 3. 26 dengan 29 juga 3, Kak. Kemudian ini selisihnya 2. Kita lihat ya. 26 dan 28 juga 2. Setelah ini terbukti, kita tinggal mengkalikan aja, Dik. Nah, sehingga opsi yang tepat itu harus kita kali ini. 23 kali 26 kali 29 hasilnya berapa? 23 kali 26 kali 29 ya, hasilnya berapa? Kemudian di sini ada 24, ada 26, 24 dikali 26 dikali 28. Nah, ini kali 28. Hasilnya berapa nih gitu ya. Jadi setelah dikalikan maka opsi yang tepat sudah pasti C karena C itu menunjukkan hasil 17.342. Oke, baik. Untuk soal ini cukup tricky ya. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal yang
ke-12. Ardo berangkat dari kota A nih menuju kota B pada pukul 17.52 WITA. Perhatikan ya adik-adik, di sini waktunya menunjukkan waktu Indonesia bagian tengah. Jarak antara kota A dengan kota B adalah 270 km. Nah, di mana jaraknya itu 270 km. Jika kecepatan Ardo 54 km per jam, ini kecepatan Ardo 54 km per jam, pada pukul berapa Ardo sampai? Yuk kita bahas. Jawabannya adalah A. Ya, gimana Kak caranya? Nah, perhatikan di sini rumus jarak ya. Pada pukul berapa Kak Ardo akan sampai? Sementara jaraknya udah diketahui nih. Kita bergerak dari rumus jarak ya, V kali T. Nah, kemudian dari sini kita lihat V-nya berapa? 270 ya. Maaf, maksud Kakak jarak ya. Jaraknya 270 sama dengan kecepatannya 54 ya. Maka T-nya waktu yang ditempuh oleh Ardo yaitu 270 per 54. Oke, jadi di sini 270 per 54. Ya, ini per 54. Maka hasilnya adalah 5. Ini ya adik-adik. 5 jam nih. Artinya dari dia pergi jam 17.52 waktu Indonesia Tengah, terus kita ubah menjadi ditambahkan 5 gitu. Jarak tempuh di Ardo 5 jam. Seperti biasa ya. Kalau untuk penjumlahan waktu ini langsung dijumlahin dulu menitnya. Digit menit yaitu 52. 17 tambah 5 yaitu 22. Oke. Dikarenakan ya kita cari ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Jadi ketika 22.52 WITA, kakak ulangi ya, di sini yang sudah kita temukan, ini adalah waktu Indonesia bagian tengah. Maaf ya, tadi kakak salah penyebutan adik-adik. Jadi ini waktu Indonesia bagian tengah. Yang ditanyakan apakah waktu Indonesia bagian barat? Selisih berapa waktu dengan WIB? Selisih 1 jam ya. WITA dengan WIB selisih 1 jam. Oke, jadi untuk WITA jauh lebih cepat, selisih 1 jam dengan WIB, WIB ya. Kemudian kalau misalkan WIT ya, waktu Indonesia bagian timur, itu selisih waktunya selisih 2 jam terhadap waktu Indonesia bagian timur dengan waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti ini adik. Jadi kalau misalkan ditemukan waktunya dalam WITA, maka kita harus kurangin. Berapa nih dikurangin? Kalau WITA ke WIB ya, berarti kurang 1. Nah, 21.52 WIB. Gitu. Kalau kemarin dikurangin. Kalau dari WIB ke atas, itu ditambah ya. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya nih. Soal nomor 13. 215 AB tambah 7 sama dengan 346 dikurang AB. Maka nilai dari 432 AB adalah, jawabannya yaitu 678 ya adik-adik. Gimana Kak caranya? Nah, gampang banget ya. Ingat, kalau misalkan soalnya itu berbentuk persamaan linear dengan model seperti ini, kita sederhanakan aja dulu adik. Jadi kita sederhanakan
215 AB tambah AB ya. Di sini pindah ruas nih dari kanan ke ruas kiri. 215 AB tambah AB sama dengan 339. Oke, kita lihat di sini 432 AB. Artinya apa nih? Terhadap 216 AB. Supaya menjadi 432 bagaimana? Ya, kita kalikan 2. Ya, ketika kita kalikan 2, maka hasilnya pasti 432 AB. Nah, 216 AB kali 2 ya. Kali 2 yaitu 432 AB kan. Nah, di ruas kanan, ketika kita kalikan di ruas kiri dengan 2, hukum bagi adil ya. Ketika kita kaliin 2 di ruas kiri, maka di ruas kanan juga kita kaliin 2. Yaitu hasil akhirnya 432 AB sama dengan 678 ya. Oke, jadi di sini ini ada kesalahan ya adik ya. Hasilnya itu 678. Yang tepat adalah E. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 14. Oke, ini tentang deret ya. Baik, deret angka nih. 1, 16, 18, 81, 256, dan 625. Kalau kita lihat di sini, Dik, untuk 1 ya. 1. 1 itu 1, kemudian 16. Nah, kalau kita lihat 16 ini apa nih? 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Kemudian kita lihat lagi di sana 81. 81 itu sudah pasti berapa? 3 pangkat 4 gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kenapa B, Kak? Nah, di sini 1. Kita urutin aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ditanya adalah 6. 6 pangkat 4. Nah, tinggal hitung aja ya. 6 pangkat 4. Silakan dikalikan. Supaya mudahnya 36 kali 36 tuh. Hasilnya 1296. Ini ya adik-adik. Jadi opsi yang tepat adalah B. Yuk kita lanjut. Soal berikutnya nih. Nah, soal berikutnya adalah soal model cerita. Seorang siswa memperoleh nilai 89, 96, 64, dan 86 untuk 4 mata pelajaran. Ingat ya, untuk 4 mata pelajaran. Kemudian, berapa nilai yang harus diperolehnya untuk mata pelajaran, 5 mata pelajaran, agar dia memperoleh rata-rata 82. Gampang banget. Caranya, berarti semua itu ya, 5 kali 82 per 5. Nah, intinya seperti ini ya kalau rata-rata. Oke, maka dengan demikian harus kita ubah semua digitnya menjadi 82. Coba kita lihat ya adik-adik, 82. Nah, di sana 89 supaya jadi 82 bagaimana? Oke, dikurangi 7. Kurangi 7 ya adik-adik. Kemudian 96. 96 nih. Supaya jadi 82 bagaimana? Dikurangi dengan 14. Kita lanjut ya. 64. Supaya menjadi 82 harus ditambah ya. Tambah berapa, Kak? Ditambah 18. Kita lihat digit yang keempat, 86. Supaya menjadi 82 kita kurangin. Kita kurangin 4. Nah, di sini 14 ya, Adik ya. Oke, ini yang keempat ya. Baik. Jadi, setelah ini bagaimana, Kak? Kita tinggal operasiin aja. Oke. 18 kurang 7 nih, 11 ya. 11 kurang 14 min 3. Min 3 kurang 4 min 7. Nah, 82-nya kita kurangin 7 berapa? Oke, 82 kita kurangin 7, jawabannya adalah 75 ya. 75.
Seperti itu ya adik-adik caranya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, berkaitan dengan rata-rata, maka triknya seperti ini. Baik, kita lanjut. Oke. 7 kurang 14 tambah 18 kurang 4 tambah 82. Yuk kita lanjut. Soal berikutnya. Yang ke-16 nih tentang penarikan kesimpulan. Jika aku rajin berenang, maka aku akan tinggi. Jika aku tinggi, aku akan jadi atlet basket. Nah, ketika dia tinggi, dia akan menjadi atlet basket. Maka ini ya, jika P maka Q. Kemudian aku adalah atlet basket. Dia sudah jadi atlet basket nih. Apa syaratnya menjadi atlet basket? Nah, kalau soal yang seperti ini adik, tentang pernyataan yang seperti ini ada syarat gitu. Karena kan di sini untuk menjadi atlet basket dia harus tinggi. Bagaimana supaya tinggi? Harus rajin berenang. Jadi ketika aku adalah atlet basket, artinya dia bagaimana? Oke. Jadi dia ambil kesimpulannya dari sini dulu ya, Dik ya. Dari premis 1 kemudian dari premis 2. Nah, untuk premis 1, jika aku rajin berenang, maka aku akan tinggi. Jika P, maka Q. Kemudian, aku tinggi, berarti di sini Q ya, maka R. Oke. Jika Q, maka R. Kesimpulan dari dua premis ini, P, maka R. Ingat ya, ini soal penarikan kesimpulan yang bentuknya syarat. Jadi, adik tidak perlukan rumus untuk pernyataan terakhir. Untuk pernyataan yang ketiga. Nah, pernyataan yang ketiga itu apa, Kak? Aku adalah atlet basket. Nah, di sini dia adalah atlet. Oke. Sini dia adalah atlet basket. Jika P maka R apa nih kesimpulannya? P maka R itu kesimpulannya bagaimana, Kak? Aku rajin berenang. Ya, aku rajin berenang. Jika aku rajin berenang, maka aku akan jadi atlet basket. Nah, maaf, di sini ada kata akan ya. Jika aku rajin berenang, maka aku akan jadi atlet basket. Baik, sini Kak tuliskan ya. Jika aku rajin berenang. Oke. Rajin berenang. Jika aku rajin berenang, maka bagaimana? Maka aku akan jadi atlet basket gitu. Maka aku akan jadi atlet basket. Maka aku akan jadi atlet basket. Nah, di sini kita lihat ya adik-adik. Garis bawah ini kata kunci. Kata kuncinya apa, Kak? Kalau soal seperti ini, perhatikan. Ada kata akan di sana. Ya. Jika aku rajin berenang, maka aku akan jadi atlet basket. Sementara premis ketiga di sini, aku adalah atlet basket. Artinya dia sudah menjadi atlet nih. Ketika ada kata akan gitu ya. Maka kesimpulannya bagaimana, Kak? Kesimpulannya tidak bergerak dari premis 2 ya, tapi bergerak dari ini yang sudah ada. Jika P maka R. Jika aku rajin berenang, maka aku akan jadi atlet basket. Sementara dia adalah atlet basket. Sudah jadi atlet basket nih dia. Bukan akan lagi, tapi sudah. Kalau misalkan sudah, kesimpulannya adalah aku, tanpa ada kata jika lagi ya, tapi diambil satu premis saja. Aku rajin berenang. Itu ya adik-adik. Jadi kalau misalkan ada kata kunci akan, kita tidak lihat lagi dari rumusnya,
Namun ini merupakan soal penarikan kesimpulan dengan ada syarat tertentu ya. Jadi kesimpulannya aku rajin berenang. Maka opsi yang tepat adalah, udah pasti ya, opsi apa nih yang tepat? Oke, opsi B. Lanjut yuk, soal berikutnya. Jika aku malas, maka aku akan bodoh. Semua orang bodoh akan susah mencari pekerjaan. Kemudian ada kata aku malas. Oke, kembali lagi seperti tadi adik-adik ya. Ada kata kunci apa di sini? Ada kata kunci akan terjadi. Artinya itu pernyataan bersyarat. Namun, ini ada berapa premis? Di sini ada 3 premis ya. Ada premis 1, premis 2, dan ada premis 3 di sini ya. Oke, untuk soal nomor 17, di sini ada 3 premis 1, 2, dan 3. Apa yang harus kita lakukan, Kak, ketika ada 3 premis? Lakukan dulu penarikan kesimpulan untuk premis 1 dan premis 2. Jika aku malas, maka aku akan bodoh. Bagaimana nih bentuknya? Oke, kalau ada kata jika, itu berarti bentuk implikasi ya adik-adik ya. Ketika ada kata jika, maka bentuknya adalah implikasi. Jika P, maka Q. Oke, dimana pernyataan P-nya ini adalah aku malas. Nih, menunjukkan P ya. Kemudian, aku akan bodoh. Ingat, ini persyaratan, ada kata akan di sini, P maka Q ya. Kemudian premis kedua, semua. Yuk, masih ingat ya konsepnya. Ketika ada kata semua, maka pernyataan itu bisa kita ubah dengan bentuk implikasi atau jika ini orang bodoh. Bodoh itu Ki ya. Jika Ki, maka akan susah mencari pekerjaan. Akan susah mencari pekerjaan berarti pernyataan baru nih. Maka di sini R. Yuk, kesimpulannya apa kalau pernyataannya seperti ini? Ini dieliminasi ya. Kesimpulannya jika P, maka R. Jika P, maka R ya adik-adik. Oke. Bentuk P maka R gimana, Kak? Bentuk P maka R, kita tuliskan dulu kalimatnya. Jika, karena masih bentuk implikasi ya, jika aku malas. Oke, gimana di sini? Jika aku malas, kemudian akan susah mencari pekerjaan. Ini adalah pernyataan R. Akan susah mencari pekerjaan. Akan susah mencari pekerjaan. Baik, kita lihat yang kedua apa nih premisnya? Akan susah mencari pekerjaan, ini premis yang pertama ya. Setelah kita ambil kesimpulan. Nah, ini menjadi premis 1. Kemudian premis 2-nya, aku malas. Oke, bagaimana nih ketika dia malas? Syaratnya apa? Akan susah mencari pekerjaan. Jadi opsi yang tepat adalah A. Aku akan susah mencari pekerjaan. Coba lihat adik-adik. Di sini kata akan ada 2 ya. Kemudian untuk soal nomor 16, kata akan di sini juga ada 2 sama. Berarti ini bentuk pernyataan bersyarat. Kita tidak perlukan rumus untuk premis yang ketiga, namun langsung aja tarik kesimpulan. Untuk premis 1 dan premis 2 yang perlu ya, yaitu modus silogisme. Ini soal nomor 17. Yuk kita lanjut soal terakhir nih. 3 soal terakhir, menuju 3 soal terakhir ya. Oke. Jika aku kedinginan, maka aku tidak membutuhkan AC. Oke, yuk kita buat dulu. Bagaimana nih bentuk premisnya ya? Premis 1. Jika aku
aku kedinginan, maka aku tidak membutuhkan AC. Premis 1 bentuknya adalah jika P maka Q ya adik-adik ya. Jika P maka Q. Kemudian lihat di premis kedua. Premis kedua apa nih? Aku membutuhkan AC. Lihat. Pernyataan Q, perhatikan ya di sini. Ini merupakan pernyataan Q yang ada dibubuhi kata tidak. Kemudian lihat pada pernyataan kedua, aku membutuhkan AC. Ada nggak di sini kata tidak? Nah, di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak berarti apa itu, Kak? Negasinya, kebalikannya dia. Maka premis kedua itu adalah negasi dari si Q. Oke, modus apa nih yang kita gunakan? Sudah jelas ya, modus tollens. Kesimpulannya sudah pasti negasi P. Apa sih negasi P? Nah, di sini kalimatnya aku kedinginan. Karena dia negasi, ada nggak kata tidak, Di? Berarti jawabannya, nah, untuk pernyataan P ya, P. Kemudian negasi P. Jadi biar adik-adik bisa bedain ya. Nah, kemudian di sini Q. Negasi Q. Jadi biar adik-adik bisa bedain gimana cara penggunaan negasi ini. Oke, kita lihat ya. P. P apa di sini? Aku kedinginan. Kita tuliskan kembali, aku kedinginan. Lalu, kalau pernyataannya seperti ini, maka negasinya bagaimana, Kak? Negasinya kita tambahkan kata tidak. Aku tidak kedinginan. Aku tidak kedinginan. Oke. Ini adik ya, konsep yang pertama. Di premis awal dia tidak ada kata tidak, kemudian ketika kita negasikan muncul kata tidak. Untuk pernyataan Q. Pernyataan Q bagaimana di sini? Aku tidak membutuhkan AC. Oke, aku tidak membutuhkan AC. Aku tidak membutuhkan AC. Itu pernyataan Q ya. Bagaimana Kak negasinya? Negasinya ini aku membutuhkan AC. Aku membutuhkan AC. Jadi apa nih perbedaannya antara pernyataan P dan pernyataan Q? Ya benar ya. Kalau pernyataan P itu bagaimana Kak? Ketika premis awal, pernyataan awalnya itu tidak dibubuhkan kata tidak. Nah, di sini aku kedinginan. Maka negasi P-nya ada kata tidak. Kemudian kita lihat pernyataan Q. Pernyataan Q di sini aku tidak membutuhkan AC. Di mana pada pernyataan pertama dia udah ada kata tidak. Ini udah ada kata tidak ya. Berarti pada saat kita negasikan, pada saat dinegasikan negasi Q, maka kesimpulannya itu aku membutuhkan AC. Kata tidaknya hilang di sini. Oke. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah B ya. Aku tidak kedinginan. Karena tadi jawabannya adalah negasi P. Negasi P berarti aku tidak kedinginan. Oke, baik kita lanjut ya. Soal nomor 19. Ardi adalah anak yang jujur. Semua orang jujur, tidak hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Oke, langsung aja nih. Karena ada kata semua, premis 1, premis 2 juga ada kata semua, maka kita lakukan dulu penarikan kesimpulan untuk premis 2 dan premis 3.
Semua orang jujur tidak hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Yuk, jujur itu P ya. Orang jujur P. Kemudian tidak hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ini adalah Q. Berarti untuk premis kedua, jika P maka Q. Jika P maka Q. Kemudian kita lihat adik. Pada premis ketiga bagaimana? Semua orang yang tidak hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tidak hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ini adalah pernyataan Ki ya. Langsung aja, berarti premis ketiga di sana adalah Ki, maka akan bahagia. Nah, di sini bahagia ini merupakan R. Jadi ini bentuk apa nih kalau udah seperti ini? Oke, sudah pasti ya bentuk silogisme. Eliminasi aja yang sama. Maka kesimpulannya P, maka R. Yang mana itu Kak kesimpulannya? Kakak buat listnya ya. Semua orang jujur. Nih kesimpulannya. Oke. Semua orang jujur bagaimana? Akan bahagia. Semua orang jujur akan bahagia. Ini ya adik ya. Oke, selanjutnya Ardi adalah anak yang jujur. Jadi ketika sudah kita tarik kesimpulan pernyataan yang berimplikasi, maka lanjutkan dengan pernyataan yang biasa. Ardi adalah anak yang jujur. Maka bagaimana dia? Orang jujur tadi itu P, ini R ya. Oke. Jadi pernyataannya itu pertama premisnya P maka R, kemudian ada P di sana. Kesimpulannya adalah R, sudah pasti ya. Ardi akan hidup bahagia. Jawaban yang tepat adalah C. Ardi hidup bahagia. Yuk lanjut. Soal terakhir ya. Arman adalah anak pertama. Setiap anak pertama memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, langsung saja kita bahas. Ingat ya adik-adik, ketika ada suatu pernyataan tunggal, kemudian ada kata semua, setiap, ini ya. Ketika ada kata semua, kemudian apalagi Kak kata kuncinya? Semua dan setiap, kita harus ubah dulu dik. Yang ini menjadi premis pertama. Jadikanlah sebagai premis pertama. Nah, jadi ini kita ubah dulu. Ini jadi premis 1. Kemudian ini menjadi premis kedua. Yuk kita lihat ya. Setiap anak pertama. Artinya apa Kak? Ini bentuknya implikasi dik. Setiap anak pertama. Nah, ini pernyataan P. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Ini adalah pernyataan iya. Jika P, implikasi itu apa Kak? Pernyataan yang seperti ini. Jika P maka I. Ini premis satunya. Kemudian kita lihat premis kedua apa nih? Premis kedua, Arman adalah anak pertama. Nah, di sini anak pertama. Anak pertama itu huruf apa? Pernyataan P ya. Oke, modus apa yang kita gunakan? Ponens. Kesimpulannya adalah Q. Arman, nah ini kakak bolin ya kesimpulannya. Arman adalah atau Arman memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jawaban yang tepat adalah D ya. Karena di sini tidak disertai data, maka harus dibubuhkan kata mungkin. Arman mungkin memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Ingat ya adik-adik, kalau misalkan suatu pernyataan tidak dibubuhkan data atau tidak dibubuhkan suatu fakta, maka harus kita bubuhkan kata mungkin dalam penarikan kesimpulannya. Baik, dari kakak. Pesan dari kakak ya. Semangat adik-adik. Sukses itu 99% usaha tambah 1% keberuntungan. Jadi kamu harus berusaha nih. Jangan percayain keberuntungan aja. Atau coba-coba, tidak. Usaha itu menentukan hasil kamu. Ya, 99% usaha tambah 1% keberuntungan, maka kamu akan sukses. Baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Bersama Ekodu, everyone can be the master now. Sukses
SKDPTK tahun 2021. Semoga mendapatkan nilai SKD yang memuaskan, lulus passing grade, dan lanjut ke tahapan berikutnya. Semangat adik-adik!